Hey mates, it's Pinkan, your mystery storyteller. Mates, beberapa dari kalian pasti pernah ya ngerasain kayak suka sama orang, terus udah effort banget, tapi waktu nyatain kalian malah ditolak. Aku tahu sih itu pasti sakit banget, tapi jangan sampai ya kalian kayak orang yang satu ini. Jadi kali ini aku bakal bawain cerita dari India di mana ada seseorang yang karena ditolak cintanya harus melakukan hal tragis kepada temannya sendiri. Mau denger ceritanya? Sini aku ceritain. Jadi ceritanya, ada nih dua orang perempuan yang bernama Nandini dan Pandi Maheshwari, yang keduanya ini bersahabat sejak mereka masuk ke sekolah yang sama. Sekolah yang dimaksud ini adalah salah satu sekolah khusus perempuan di Madurai. Nah kemudian, keduanya ini berhasil melanjutkan pendidikan mereka. Nandini melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Madurai dan mendapatkan gelar Bachelor of Science dalam bidang teknologi informasi. Sedangkan Pandi Maheshwari pindah ke Bengaluru dan mendapatkan gelar MBA. Nah, entah kebetulan atau emang disengaja ya, mereka ini ketemu di salah satu perusahaan IT yang akan menjadi tempat mereka bekerja, tepatnya di daerah Chennai. Nah, pada saat pindah ke Bengaluru itu, ternyata itu semua karena Pandi Maheshwari ini ingin melakukan operasi ganti kelamin sebagai seorang pria. Kemudian, setelah berhasil melakukannya, Pandi Maheshwari mengidentifikasi dirinya sebagai seorang laki-laki bernama Vetri Maran. Kabarnya sih, dia pindah karena orang tuanya itu nggak setuju sama keputusan dia untuk ganti gender. Nah, pada saat kejadian, diketahui Vetri Maran atau Pandi Maheshwari ini itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun, sedangkan Nandini baru berusia sekitar 25 tahun. Nah, meskipun udah berganti gender, Nandini ini masih mau temenan sama Pandi Maheshwari atau Vetri Maran karena dia tuh ngerasa kayak ya udah emang sebatas karena urusan kemanusiaan aja gitu. Meskipun dia tahu kalau keluarga Vetri Maran ini nggak setuju. Nah tapi tahu apa yang paling membagongkan? Jadi Vetri Maran ini ternyata mengubah gendernya karena dia ini naksir berat sama Nandini. Alias dia melakukannya karena dia tuh pengen nikahin Nandini. Gila banget. Dan pada saat mereka ini bekerja di tempat yang sama, Vetri Maran ini kabarnya sering banget bersikap kayak cemburu dan posesif gitu sama Nandini. Padahal Nandini ini bisa dibilang orangnya cukup friendly gitu ya, supel gitu anaknya. Nah, dia ini suka sensi banget kalau ngelihat Nandini ini lagi ngobrol atau bercanda sama laki-laki lain, yang padahal mereka itu ya cuma rekan kerjanya Nandini aja. Dan mungkin juga temennya dia kan, berarti kalau mereka satu perusahaan. Nah, puncaknya, Vetri Maran ini mendengar kalau Nandini ini lagi deket sama seseorang. Tetapi waktu Vetri Maran nyatain perasaannya ke Nandini, malah dia mendapat penolakan. Nah, dari sana Vetri Maran ini sakit hati banget. Sampai-sampai kabarnya mereka ini sempat cekcok soal masalah ini. Vetri Maran ini mikirnya, kalau aku nggak bisa dapetin kamu, orang lain juga nggak boleh. Gitu kali ya. Akhirnya, dia ini memberanikan diri untuk menelpon Nandini dan mengajaknya jalan-jalan keluar dengan alasan mau ngerayain ulang tahunnya Nandini sekaligus ngasih kejutan, katanya. Sehingga pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, Vetri Maran ini ngajak Nandini keluar, yang mana hari itu tuh sebenarnya memang bertepatan dengan hari ulang tahun Nandini yang ke-26. Mereka pergi nih berdua untuk ngerayain ulang tahun. Di mana di sana Vetri Maran ini beliin Nandini baju baru, terus ngajak Nandini ke salah satu panti asuhan dan ngasih sumbangan di sana. Bahkan mereka juga sempat pergi ke kuil berdua. Sampai akhirnya Vetri Maran ini ngajak Nandini ke salah satu tempat yang bisa dibilang cukup terpencil. Dan di sana mata Nandini itu ditutup sama Vetri Maran. Alasannya sih katanya emang waktunya ngasih kejutan aja gitu. Ya udah, si Nandini ini nurut kan. Tapi ternyata alih-alih dapat kejutan, Nandini ini malah dirantai kaki dan tangannya. Kemudian dengan bengisnya, Vetri Maran menyayat nadi di leher, tangan, dan kaki Nandini. Kemudian dia menyiramkan bensin ke seluruh tubuh Nandini. Yap, udah bisa ditebak kan? Berarti
Vetrimaran ini pada akhirnya membakar Nandini hidup-hidup. Dengan keadaan seperti itu, Vetrimaran ini malah meninggalkan Nandini yang saat itu tengah berteriak kencang meminta pertolongan. Untungnya, teriakan Nandini ini masih sempat terdengar oleh warga sekitar, tepatnya di daerah Talambur di pinggiran Chennai. Nah, warga setempat ini akhirnya mendatangi lokasi Nandini, dan di sana mereka menemukan Nandini yang tengah terbakar tetapi masih sempat mengucapkan nama Vetrimaran dengan terbata-bata, dan bahkan dia masih sempat memberikan nomor Vetrimaran kepada warga setempat yang menghampirinya. Nah, di sana warga setempat ini pun akhirnya menghubungi Vetrimaran. Kabarnya Vetrimaran ini datang lagi untuk membawa Nandini ke rumah sakit, dan bahkan dia masih menunggu Nandini di sana selama beberapa jam sebelum akhirnya ia melarikan diri karena merasa sudah mulai dicurigai. Nandini pun pada akhirnya meninggal dunia akibat banyaknya luka yang ia dapatkan. Sedangkan Vetrimaran berhasil ditangkap oleh polisi. Dan saat diinterogasi, Vetrimaran ini mengaku kalau sebenarnya dia ini udah menyiapkan hal tersebut sejak seminggu sebelum kejadian. Dia juga mengaku kalau dia ini sakit hati karena Nandini itu hanya nganggep dia teman aja. Padahal Vetrimaran ini bela-belain sampai ganti gender karena dia emang sesayang itu sama Nandini dan berniat menikahi Nandini. Pada akhirnya Vetrimaran pun dijatuhi hukuman. Hal terakhir yang aku pikirkan waktu baca ending dari kasus ini tuh sebenarnya lebih ke pasti kecewa banget ya jadi keluarga mereka. Melihat gimana Vetrimaran ini dengan tega dan sadisnya menghabisi Nandini yang merupakan temannya sendiri. Bahkan kakak dari Nandini itu sempat bilang ke media kalau satu-satunya kesalahan Nandini adalah memberikan simpati kepada Vetrimaran yang bahkan pada saat itu keluarganya tuh udah gak mau lagi nerima dia sebagai seorang transgender. Terima kasih semuanya udah dengerin aku sepanjang video ini. Kalau kalian mau dengerin aku cerita lagi, boleh like, subscribe, dan juga jangan lupa aktifin notification-nya. Aku cerita lagi lain kali. Bye mates!